Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Ini ngevlog hari keberapa ya? Aduh, hari ini jam 12:30. Aduh. Hari ini tanggal 15, enggak deh, tanggal 14 Februari ya. Dimana hari ini tuh hari Valentine ya. Happy Valentine semuanya. Kalau dari sini berantakan banget rumah gue ya. Dari sini sama aja semuanya berantakan. Di sini aja lah ya. Jadi hari ini aktivitas gue tuh ke akupuntur guys. Akupuntur itu pengobatan tradisional yang kayak pakai jarum gitu, terus ditusuk-tusuk. Terus di hari Minggu kemarin gue menyadari kalau tangan kiri gue tuh kayak kanan tuh lebih lebih bengkak gitu, lebih gendut. Terus akhirnya hari Sabtunya gue mutusin untuk ke akupuntur. Nih nanti alamatnya kalau kalian mau cobain boleh ya. Jadi langsung datang aja, kasih kartu kesehatan atau askes, daftar, terus ya langsung nanti kalau yang sakit di mana dia langsung pakai jarum gitu, tusuk, terus sinarin pakai kayak lampu merah gitu. Bukan lampu merah, lampu yang kayak ada sinar merahnya gitu yang kena badan kita terus jadi hangat. Habis itu dilihat sakitnya apa, baru ke ruangan yang satu lagi gitu buat dipijat. Ya tergantung sih, beda sakit tuh beda cara penanganan ya. Nah kemarin itu gua sakit di bagian leher. Gua rasa sih yang bagian leher sih karena terlalu banyak duduk ya, karena kan kerja, terus juga ya banyak kan kalau kerja kan kayak duduk gitu, ngetik ngedit segala macem ya. Tangan kanan tangan kiri gue berasa kok kayaknya beda ya. Terus akhirnya gue mutusin ke sana kan. Terus gue ke sana, gue bilang ini kayaknya berasa ada yang gak benar gitu ya, soalnya tangan kanan sama tangan kiri kayak beda banget rasio perbandingannya. Dan akhirnya aku punturkan, dia bilang oh ini cara pegang mouse-nya salah. Jadi kan kalau kita pegang mouse kan gini kan, gue tuh keseringan begini, jadi tulangnya tuh kayak tidak benar, terus ini jadi bengkak. Terus ya karena mungkin terlalu lama juga kan, pagi sampai malam kayaknya rata-rata tuh pegang mouse terus pegang handphone. Terus dia ada ngajarin gue juga untuk pakai ininya, obatnya. Gila, obatnya bau banget. Anyway, ini udah termasuk sih ya, udah termasuk sama biayanya. Kemarin aja masih bagus. Jadi gue bayar 200 NT itu sekitar 100.000 rupiah ya. Udah dapet penanganan atau servisnya, akupunturnya. Terus juga dapet ini nih, kayak salep gitu. Salep ya. Sama obatnya ini. Ini obatnya tradisional sekali. Baunya medok guys. Begini nih. Lumayan hitam ya. Kurang lebih kayak gitu prosesnya. Terus ini nih, nggak enak dilihat gitu ya di kamera ya. Ini tuh obatnya, jadi gue harus ngebungkus sendiri. Hebat banget ya. Tapi ada diajarin sih gimana cara bungkusnya, jadi kurang lebih tahu. Cuman ya ini baunya kurang sedap aja. Tapi kalau yang ini beli sendiri, soalnya ini kayak yang kayak buat balut gitu. Overall menurut gue yang tempat gue pergi ini ya, nanti kalau kalian amit-amit sakit gitu kayak gue, tempatnya rekomen banget. Gue udah pernah pergi sebelumnya, kayaknya tahun lalu 2 tahun lalu gitu. Gue kebanyakan duduk karena lagi tuh coba push the limit ya, upload video sehari 1 kali tuh kan, ngedit terus kan tiap hari, jadi berasa push the limit banget lah. Terus di situ langsung sakit karena tulangnya bengkok gitu, cara duduknya salah. Terus dulu belum beli bangku ini juga, jadi ya begitulah ya. Ini bau banget. Kalau misalnya selain ini gue ada pakai ini juga sih biasanya kalau pegel-pegel guys. Ini Korea kayak power of ginseng gitu ya. Terus tadi gue mau ngomong kalau misalnya amit-amit kalian sakit kayak gue, kayak ada yang salah dengan tulang kalian, rekomen banget gue untuk pergi ke akupuntur ya. Mungkin akupuntur gue rekomen karena lebih ke tradisional sih. Terus gue juga percaya dengan shinsei gitu kan. Shinsei tuh di Indo apa ya? Ya kayak pengobatan China tradisional gitu. Yang ini diajarinnya gini guys, di bagian yang sakit. Jadi obat ini menurut gue ampuh juga ya, nggak tahu ramuannya gimana. Dulu yang waktu tulang gue bengkok gitu, ini juga pakai ini obatnya. Terus dia nggak bikin kulit sensitif gitu loh. Biasanya kan ada beberapa yang kayak salon pas gini kan yang bikin jadi
kayak sensitif kan, gatal atau segala macam. Nah kalau yang ini tuh enggak. Gue jadi promosi obat ya. Iya kayak gitu guys. Kadang ya butuh banget roommate, butuh banget orang yang bisa tinggal bareng ya. Oke, ini susah gituin sendiri, mandiri banget kan. Oke, gini ya, nggak bagus tempelnya ya, yang penting tempel lah ya. Kemarin lebih bagus, kali ini nggak bagus. Kalau di tempat sana sih biasanya diiniin ya, dibalutin ya. Cuman yang kali ini tuh dia bilang karena jamnya jam nanggung gitu, jadi dia bilang abis mandi aja baru gituin ini. Kayak gitu guys. Aduh ya jatuh. Kayak gitu ya, kali ini gak bagus. Oh kemarin gue sempet nanya sih, ada cerita unik lah waktu gue pergi ya. Jadi gue sempat nanya gitu, kenapa sih dia tertarik untuk ngobatin orang, karena kan ini pengobatan tradisional ya. Gue sempet nanya juga, susah gak sih ngebenerin orang yang pernah tulangnya rusak gini, bukan rusak sih, kayak tidak benar gitu, tidak pada tempatnya. Terus dia cerita, menurut gue unik ya. Terus gue nanya juga, susah gak sih ngobatin orang. Terus dia bilang lebih susah ngobatin orang kurus daripada orang gemuk. Soalnya orang gemuk tuh kan lemak ya, jadi gampang ketemu tulangnya, kira-kira bisa katanya. Tapi kalau yang langsung beneran pegang tulang tuh kayak berasa mesti lebih hati-hati dia bilang. Terus yang kasus gue ini menurut dia tuh agak sedikit challenge lah, karena mungkin proportion tubuh gue ya yang lumayan sedikit kurus ya, sedikit kurus. Dikit lagi nih. Kalau udah dibalut kayak gini sih udah dibawa tidur ya pasti. Terus ada cerita juga, dulu waktu dia kecil tuh dia main bola kan, si guru Shinsei ini. Terus dia bilang ada satu anak kecil gitu yang keselak gitu pas lagi makan. Terus si guru olahraga ini kayak suruh dia bungkuk gitu, terus diginiin dari belakang. Terus akhirnya apa yang nyangkut di mulut itu kan keluar. Terus menurut dia tuh dari situ dia punya interesting untuk belajar ini. Terus dari situ dia baru mulai mendalami. Jadi dari kecil juga tuh, gara-gara small things kayak gitu ya, dia akhirnya belajar untuk kayak akupuntur gitu. Dari situ satu sisi positif yang gue ambil adalah kayak lewat small things pun itu bisa ngubah paradigma seseorang sih, cara berpikir seseorang ya. Soalnya kan mungkin orang tua mikirnya ikut kelas aja mungkin dia nanti akan tertarik, tapi lewat hal-hal kecil kayak gitu, aktivitas kayak gitu yang gak disangka banget, dari situ dia mendalami dan akhirnya dia jadi dokternya itu. Terus dia bilang tiap orang tuh punya tubuh yang berbeda kan, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang biasa aja. Dia bilang dari situ pengobatan ini menurut dia tuh kayak suatu yang challenging banget. Lumayan sih, gue juga jadi belajar ya, jadi tau lah gitu, ngobrol-ngobrol. Terus ini sebenarnya dia lebih anjurin untuk di pagi hari sih, sekitar 4 jam lah. Kalau malam kan dia bilang sebenarnya ini dibawa tidur juga nggak apa-apa, 8 jam ya. Tapi kalau pagi dia lebih saranin 4 jam, lebih efektif dia bilang. Untuk ini ya, obat yang tadi tuh salon plusnya itu ya. Tapi jujur ya, gue kalau di luar gitu ya, atau nggak jalan ke MRT pakai ini aja, kayak ada punya rasa malu gitu loh. Kalian pernah gak sih kayak sakit tapi justru jadi pengen bikin kalian tuh nggak pengen kemana-mana. Jadinya gue lebih suka gituin malam. Kurang lebih 2 hari ini aktivitasnya ngedit, terus pengobatan ke akupuntur. Tapi video sih masih jalan normal ya, masih seminggu sekali ada video lah. Semoga kalian enjoy video hari ini ya, sekilas curhat keadaan gue saat ini. Cerita juga lah tentang si guru Shinsei-nya, udah ketebelan kayaknya. Pokoknya biar aromanya nggak kena kasur terlalu parah aja gitu. Anyway, happy Valentine Days ya semuanya. Aku tahun ini nggak dapat bunga, nggak dapat coklat, dapat ginian. Tapi kalau lama-lama ya cium bau kayak gini ya, berasa wangi sih, karena udah biasa nih. Wah ini ternyata kepanjangan, udah boleh gunting gitu. Di Indo ada pengobatan akupuntur nggak sih? Aku pengen tahu banget sih, kepengen mempelajari juga sih. Katanya sih sekarang ada banyak yang buka kelas gitu. Kalau dia ada bilang kalau misalnya aku tertarik ya, mungkin aku lebih suka yang ini sih, yang bagian pijit-pijitnya itu loh. Ya bisa modusin orang juga kan, mijit-mijit. Terus selain itu ya bisa jadi tahu titik-titiknya orang. Gue ingat banget dulu gue punya bapak angkat ya, udah almarhum dia sekarang. Punya bapak angkat lah.
Dulu tuh lupa gue sakitnya kayaknya di sini deh. Jadi di sini kayak ada ketarik gitu gara-gara apa gitu. Jatuh karena nari atau gimana gitu. Pokoknya pernah kayak gitu kan. Pernah kayak ngeri sebelah lah di bagian tulang belakang ini. Terus dia pegang tangan kayak salaman gitu, terus ditekan-tekan di sini. Terus nggak lama tuh sembuh. Dari situ sempat tertarik sih, cuman nggak gimana mempelajari. Tapi gue dari situ jadi pasti percayalah kalau pengobatan tradisional kayak gini ya. Justru malah kadang berasanya lebih deg-degan pergi ke dokter biasa daripada ke dokter yang kayak ini loh, tradisional. Aneh ya. Oke, selesai. Udah dibalut. Ini dikasih sih. Jadi ini tinggal masukin tangan ke sini aja biar dia tuh nggak jatuh-jatuh. Soalnya kan kalau biasanya yang di ujung tuh waktu kaki gue kecelakaan dia tuh ininya dibelah dua, terus diikat. Nah, kalau di Taiwan ini ada kayak gini nih, kayak apa ya? Sarung jeruk gitu loh. Jadi kita nggak usah gunting untuk diikat lagi, tapi tinggal sarungin ini aja. Ini kayaknya di Indo nggak pernah lihat sih. Apa guanya aja yang nggak tahu. Di sini kayak pakai sarung tangan gitu. Oke, selesai. Terima kasih kalian yang udah nonton ya, nemenin gue balut tangan. Kurang lebih gitulah. Kita doakan aja ya, semoga cepat sembuh. Tadi sih dia ada bilang sih, kemungkinan paling 1-2 minggu bakal sembuh. Anyway, ini pertama kali kayaknya gue full nggak pakai kacamata ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nemenin gue balut ini sembari curhat sekilas lah nge-vlog hari ini ya. 100 hari gue rasa pengen kurangin jadi 10 hari aja deh. Ya kita doakan aja tangan gue cepat sembuh ya. Tadi sih ada ngomong sih, dia bilang paling 1-2 minggu sembuh, soalnya nggak gimana terlalu parah lah, masih middle gitu, jadi dia bilang sembuhnya juga pemulihannya cepet. Terus oke, terima kasih buat kalian udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Happy Valentine, selamat malam, bye bye. Tapi anyway tangan gue nggak yang parah-parah banget sih, kayak masih ya di tengah lah, masih bisa diobati, berobat jalan gitu lah ya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir, tapi ya kita doakan aja dia cepat sembuh ya, karena menurut gue mungkin terlalu produktif juga ya. ngedit sampai begini. Tapi ya jadi tahu sih batas limit dan tahu cara megang mouse yang benar. Dia bilang jangan terlalu banyak kayak gini lah gitu. Oke, sampai jumpa, selamat malam, bye bye. Oh ya, mungkin kalau kalian mau tahu ya, ini tuh rasanya dingin-dingin, anget-anget gitu. Iya, cuma mau bilang itu doang sih. Oke, bye-bye.